bukan sekedar mental aja, tapi dia tahu orang-orang mana yang kuat, orang-orang mana yang benar-benar bisa mereka ajak untuk berpikir positif, atau orang-orang yang bisa memahami sebenarnya alam mereka tuh seperti apa, atau dunia mereka tuh bagaimana. Jadi tolong ambil positifnya dalam cerita misteri gue kali ini. Gue nggak akan gue nggak akan menjelekkan atau menjatuhkan siapapun, atau membedakan misteri-misteri yang lain atau cerita-cerita orang yang lain. Enggak. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, dan setiap orang punya cerita misteri masing-masing. Jadi gue hanya ingin menceritakan tentang apa yang gue alamin, karena gue pikir setiap orang yang punya kelebihan, atau setiap orang yang punya sesuatu yang lain, pasti itu mengganjal kan, pasti itu merasa kayaknya gue kayak beda. Dan orang bilang orang yang punya kelebihan itu orang gila, orang stres. Dan gue gak mau dibilang gue stres, gue gila. Gue gak mau. Karena kita bukan stres, bukan kita gila. Tapi saat kita mengalami, kita ngelihat kejadian itu, sebagai manusia biasa, kita gak akan bisa terima dengan wajar seperti kita ngelihat kejadian sesama manusia. Karena kita ngelihat kejadiannya ini beda alam, otomatis kita shock, otomatis kita kaget. Dan bentuk efek dari kaget kita itu orang bilang, halu lu, paling lu buat-buat, paling lu lebih-lebihin. Enggak guys, enggak gitu. Ada orang yang gak kuat gara-gara mistis atau gara-gara dunia lain ini, dia jadi stres berat dan emang bener-bener jadi gila beneran dan lupa ingatan bener-bener. Tapi kalau orang yang bener-bener dipilih yang kuat dan bener-bener dia bisa ngejalaninnya, dia akan bisa menceritakan, atau dia akan bisa mengambil hal positif dari ceritanya atau dari hal yang dia udah alamin, dan dia nggak akan menyamakan antara dunia dia dengan dunia lain itu. Dia pasti bisa memposisikan antara dunia lain dengan dunia manusia itu beda. Nah, jadi setiap orang yang punya kelebihan, setiap orang yang punya ilmu lebih atau punya indera lebih, mereka juga ngerti kok batasan-batasan, atau mereka juga tahu kok antara jalurnya mereka sama jalurnya kita. Makanya kenapa misteri itu banyak disukain orang? Karena gak semua orang yang paham, gak semua orang yang bisa menerima, gak semua orang yang dapat anugerah atau kelebihan itu. Sebenarnya ini bukan anugerah, sebenarnya ini bukan juga semacam keuntungan. Sebenarnya enggak guys. Menerima hal seperti ini sebenarnya itu beban, sebenarnya itu berat. Karena apa? Karena kita punya dua alam yang harus kita lihat. Itu gak gampang guys. Itu juga gak akan bisa tenang hidup sehari-hari, atau ingin melakukan sesuatu pun jantung itu double guys. Bukan karena apa, tapi ya sekarang lu coba deh, lu pada pikir, seandainya lu lagi jalan terus lu ketemu Mbak Kunti, atau lu lagi jalan lu ngelihat si Abang Pocong, atau lu lagi jalan lu ketemu Dede Bayi itu, si Tuyul misalnya, emang lu bisa mingkem? Lu bisa nggak tersenyum? Pasti lu ngibrit kan guys, pasti lu pingsan, kalau nggak lu teriak-teriak, ya kan? Nah, tapi karena orang-orang yang dibilang indigo, orang yang punya kelebihan itu, yang bisa melihat, mereka
karena udah makanan sehari-hari dan mereka udah sering komunikasi, sering ngobrol, jadi mereka santuy dan mereka pikir ya inilah dunia yang harus mereka jalani karena mereka sudah dipilih untuk menjadi dua bagian. Tapi bagi yang gak kuat, bagi yang mau coba-coba, jangan pernah coba-coba guys. Kalau kalian mencari kelebihan atau mencari ilmu, ingin bisa melihat dua alam tapi dengan cara yang salah, kalian benar-benar 1000% salah. Karena kalau kalian udah masuk di dalam itu, dan itu bukan dari keturunan kalian, atau bukan itu titisan dari seseorang, atau dari leluhur ke, atau anugerah dari Tuhan ke, terus kalian coba-coba meminta sama dukun, atau kalian memuja setan, kalian akan terus di dalam dunia setan. Tapi kalau anugerah yang diberikan itu semua kuasa dari Sang Pencipta, dan itu sudah turunan leluhur kalian, kalian akan bisa bebas keluar masuk sesuka kalian. Karena apa? Kalian udah punya jalur khusus, kalian udah punya jalan sendiri untuk akses ke sana. Dan kalian jangan khawatir nyasar, karena leluhur kalian sudah menemani, Tuhan kalian sudah menemani saat kalian masuk, saat kalian keluar, saat kalian menerima atau kalian stop, itu semua udah ada waktunya dan sudah diatur. Jadi bagi yang kepo dan pengen juga bisa melihat hal-hal gaib, dan kalian meminta dengan sesuatu, jangan harap kalian bisa kembali dengan baik-baik ya guys. Karena setiap permintaan harus ada bayaran, dan setiap yang kalian lakukan harus terima akibatnya. Jadi jangan pernah meniru, dan ini gak perlu ditiru kalau memang benar-benar kalian gak pernah ngalamin. Tapi bagi orang yang udah pernah ngalamin atau mengalami kejadian yang sama, atau seperti aku ya, atau punya kelebihan ya, kalian bersyukurlah, kalian orang-orang yang terpilih. Tapi kalian juga harus jangan sombong, karena punya kelebihan itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk kalian bisa berpikir positif, dan kalian bisa mencegah orang-orang yang ingin berbuat salah atau jalan yang gak baik. Kalian ingatkan kalau jalan itu salah, dan jangan melewati batas antara manusia dan mereka. Kalau kalian bisa membedakan, atau kalian bisa menghalangi hal-hal yang seperti itu, dunia lain juga akan menerima kalian seperti tamu kehormatan. Tapi kalau kalian membuka pintu jalan untuk semua orang memasuki dunia lain tapi dengan cara yang salah, siap-siap kalian akan jadi musuh mereka seumur hidup, dan kalian akan dihantui sama mereka, dibayang-bayangi oleh mereka. Karena apa? Karena kalian membuka pintu untuk orang-orang masuk ke dunia mereka tanpa izin mereka, tanpa persetujuan mereka. Jadi, bagi yang udah punya ilmu lebih, bagi yang indigo benar-benar, jangan pernah salah jalan. Jangan pernah kalian sombongin diri karena punya kelebihan. Karena harus terima bayarannya, harus terima akibatnya. Karena kita bermain dengan setan-setan yang lebih dulu lahir dari kita, setan-setan yang lebih kuat dari kita. Tapi kita manusia yang punya kelebihan akal pikiran, yang punya iman, pasti tahu sekuat-kuat apapun setan, sekuat-kuat apapun iblis, kita manusia lebih kuat. Tapi tergantung kita punya iman atau tidak, kita percaya atau tidak kalau Sang Pencipta yang menguasai semuanya, Dia yang bertanggung jawab atas hidup dan mati kita. Jadi sebelum melakukan apapun, sebelum kalian melakukan atau ingin berbuat apapun, berdoa dan bertanya, ini udah baik atau tidak, jalan salah atau tidak. Oke guys, kita akan sambung konten selanjutnya dengan cerita pertama saya. Nantikan video saya selanjutnya, konten saya selanjutnya tentang misteri. Kali ini saya hanya menyampaikan tentang cerita saya selanjutnya, dan saya juga menyampaikan maaf saya karena saya berhenti lama karena kendala
tadi. Tapi next saya akan coba bikin video seperti biasanya 2 kali dalam seminggu, setiap Rabu sama Sabtu. Saya akan coba kembali move on, saya akan bangkit kembali, dan saya akan coba menghibur kalian tanpa ada maksud apapun, tanpa ingin sesuatu apapun, tidak. Tapi dalam nama kebaikan, dalam nama sesama manusia. Saya hanya mau berbagi info, berbagi cerita, pengalaman. Karena kita manusia, kita hidup nggak kekal, kita hidup tidak selamanya. Jadi selama kita masih bernafas, kita masih hidup, aku ingin berbagi sama kalian, bercerita sama kalian. Karena kita nggak tahu kapan kita akan bertemu, kapan kita akan hidup sehat terus selamanya. Jadi lakukan yang positif, berpikirlah positif, dan berkatalah positif. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang ingin kalian kerjakan, selalu ikuti, sertakan Allah di dalamnya. Dan selalu berdoa dan ingat, Sang Pencipta ada. Jangan pernah bilang tidak ada. Kalau Tuhan mau, kalau Allah mau, nafasmu hari ini pun bisa dihentikan. Jadi ingat, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih hebat, dimanapun, dunia apapun, cuma satu. Sang Pencipta cuma satu dan tiada duanya. Selamat malam guys. Akan ketemu lagi sama Wow Nana di channel selanjutnya, di konten selanjutnya. See you. Hai guys, bantu Nana ya. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Sampai akhir nonton channel Nana. See you.